Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang timnas Republik Ceko? Apakah pemain bintang seperti Pavel Nedved? Atau Milan Baros? Atau salah satu kiper terbaik di dunia, Petr Cech? Mungkin kalian akan membayangkan skuad Golden Generation timnas Ceko di Euro 2004. Dan jangan-jangan kalian masih ingat bagaimana eksperimen peraturan UEFA sampai 2 kali menjegal Czech Republic dalam laga Piala Eropa. Apapun yang kalian pikirkan, timnas Republik Ceko sangat layak untuk dibahas. Bukan hanya karena mereka pernah berjaya dengan skuad generasi emas yang berisi pemain kelas dunia, tetapi juga karena Ceko seringkali menjadi tim underdog yang tak bisa dianggap remeh dalam laga-laga internasional. Mari kita mulai. Berdasarkan catatan sejarah, Euro 2020 adalah turnamen Euro ke-7 bagi timnas Republik Ceko. Sebelum Republik Ceko terbentuk, Cekoslowakia pernah menjadi raja Eropa di tahun 1976. Negara Cekoslowakia kemudian bubar. Republik Ceko kemudian membentuk negara sendiri dan merdeka di tahun 1993. Dalam sejarah sepak bolanya, kehebatan Ceko paling unggul tampak pada Euro 1996. Ketika Ceko menjadi runner-up di bawah Jerman, namun kalah di final dengan skor 2-1. Skuad yang berisi pemain seperti Patrick Berger, Pavel Nedved, Vladimir Smicer, dan Karel Poborský kalah lewat golden goal Oliver Bierhoff pada perpanjangan waktu. Dan pada Euro 2004, timnas Ceko datang ke turnamen sebagai kuda hitam di grup neraka dengan skuad Golden Generation berisi para pemain bintang seperti Milan Baros, Pavel Nedved, Tomáš Galasek, serta Karel Poborský dan Tomáš Rosický, Jan Koller hingga Petr Cech. Timnas Ceko di tahun 2004 menjadi salah satu tim dengan penyerang terbaik pada saat itu. Mereka memanfaatkan kekuatan mereka dengan cerdas. Hasil dari kolaborasi bakat individu yang menyatu baik dalam kekompakan tim. Dilatih oleh Karel Burkner, timnas Ceko menunjukkan bahwa mereka layak menjadi perhatian dunia. Bagi Burkner, tugasnya adalah mengeluarkan yang terbaik dari para pemainnya. Ditempatkan dalam satu grup bersama Jerman, Belanda, dan Latvia, Burkner memiliki tugas yang berat. Tetapi dengan cara yang luar biasa, dia menepis rasa takut menghadapi Group of the Dead. Burkner tahu dia memiliki pemain cerdas di skuadnya. Dengan mudah, dia bisa mengotak-atik formasinya. Sebagai contoh, dalam pertandingan melawan Belanda ketika mereka tertinggal 2-0, Burkner kemudian melakukan pergantian dengan menarik bek kanan untuk memasukkan striker lain setelah 30 menit. Burkner selalu ingin agar timnya tampil menyerang. Dia banyak mengambil resiko karena dia tahu dia memiliki pemain yang cerdas. Dia tidak takut menempatkan pemain sayap kanan klasik seperti Poborský sebagai bek kanan atau mengubah peran Rosický. Dia mengutak-atik formasi pemainnya dengan sangat percaya diri. Kekuatan terbesar Ceko pada saat itu adalah lini tengah mereka, yang dengan cerdik diorganisir oleh Burkner, seorang penganut formasi 4-4-2. Di poros lapangan berdiri seorang Tomáš Galasek, seorang deep lying midfielder yang mampu mendukung bakat menyerang pemain depannya. Meskipun tidak sepopuler banyak orang lain di timnya, dia sangat penting bagi rencana Burkner. Performa Galasek menyatukan timnya dan membantu mereka berfungsi sebagai satu kesatuan. Galasek didukung oleh 3 serangkai yang luar biasa di depannya, Tomáš Rosický, Karel Poborský, dan Pavel Nedved. Dan kualitas individu mereka membuat tim ini sangat efektif. Rosický bertugas mendikte pertandingan dengan skill penuh bola di kakinya. Seorang pemain yang penuh ketabahan dan komitmen.
Dia akan memberikan segalanya setiap kali dia melangkah di lapangan. Selanjutnya, Poborský. Setelah performance yang mengecewakan bersama Manchester United pada tahun 1990-an, ia kemudian merevitalisasi karirnya dan berubah menjadi pemain sayap yang mematikan. Poborský sering ditukar dengan Vladimir Smicer yang sama berbakatnya, yang memiliki momennya tersendiri di Inggris saat bermain bersama Liverpool. Dan bintang tim saat itu adalah Pavel Nedved yang sangat elegan. La Furia Ceca atau kemarahan Ceko, begitulah ia dipanggil di Italia. Nedved adalah seorang superstar di Serie A, baik itu saat ia bersama Lazio maupun saat ia bermain bersama Juventus di Turin. Setelah memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2003, ia hadir dengan harapan besar dan kesempurnaannya membuatnya menjadi tumpuan tim. Kalah di final Euro 1996 membuat Nedved memiliki visi yang besar menang di Euro 2004. Nedved adalah seorang pemimpin yang hebat. Kekuatan terbesarnya adalah dia seperti seorang mesin. Dia naik turun dan dia tidak pernah lelah. Dia ingin menang sepanjang waktu, jadi itu adalah pengaruh besar bagi semua orang di dalam tim. Mereka memiliki pemain yang lebih muda seperti Rosicky atau Milan Baros, dan dia sangat mempengaruhi performa keduanya. Semangatnya, keinginan untuk menang, dia tunjukkan di setiap pertandingan. Duet Milan Baros dan Jan Koller tampak menakjubkan saat mereka merayakan gol pertama ketika Republik Ceko menang 3-0 atas Denmark di perempat final kejuaraan Eropa pada tahun 2004. Sesuatu yang masih dikenang hingga saat ini oleh Rosicky. Itu adalah kombinasi yang hebat dari mereka dan untuk keseluruhan tim. Rosicky mengenang permainannya dengan Baros dan raksasa Jan Koller. Koller memiliki skill penguasaan bola yang bagus, dan Baros larinya sangat kencang. Mereka menakjubkan. Saya sangat ingat, ketika saat pergi ke sana, kami semua tertawa ketika kami melihat nama-nama di lembar tim mereka. Dan kami membuat lelucon bahwa kami akan kalah 5-0. Kenang Rosicky tentang ketidakpercayaan diri di timnya sebelum Euro dimulai. Tim Republik Ceko dianggap sebagai kuda hitam untuk Euro 2004, dan mereka sama sekali tidak mengecewakan. Peter Cech yang saat itu berusia 22 tahun menunjukkan penampilan luar biasa yang kemudian membawanya ke Chelsea, dan dia menjadi pemain dengan caps terbanyak di negaranya, dan kemudian dinobatkan dengan pemain terbaik Ceko sebanyak 8 kali. Republik Ceko nyaris menjadi jagoan seluruh dunia pada saat itu. Pasukan Bruckner menyegel kualifikasi dengan gaya yang sangat sempurna, memenangkan 7 dari 8 pertandingan mereka dan sisanya seri. Mereka ditempatkan di grup yang paling sulit, tetapi diberi keuntungan awal saat mereka membuka kemenangan melawan Latvia. Sempat tertinggal dari Latvia di babak pertama, Bruckner membuat beberapa perubahan signifikan. Memulai laga dengan formasi 4-4-2, lalu beralih ke 4-3-3 yang fleksibel, dan kemudian beralih ke 3-4-2-1 yang tidak lazim. Mereka melakukan serangan habis-habisan dan mencetak 2 gol dalam 20 menit terakhir pertandingan. Sebuah comeback yang luar biasa, menyenangkan untuk ditonton kala itu. Sebuah penampilan yang menunjukkan intensitas besar untuk menghasilkan kemenangan, membentuk rasa percaya diri yang sangat penting di awal turnamen. Itulah perpaduan bakat, rasa lapar, dan ketekunan yang dibentuk oleh Bruckner. Mengalahkan Belanda, Jerman, dan Latvia di fase grup, timnas Ceko menuju perempat final dan mereka menghancurkan tim Denmark dengan skor 3-0. Tim Yunani yang sensasional di Euro 2004 bertemu Ceko di semifinal. Dan itu adalah pertandingan yang benar-benar menyayat hati dan kontroversial bagi Ceko. Karena mereka kalah dengan gol di menit terakhir babak pertama extra time. Sangat kontroversial karena itu adalah silver goal, sebuah aturan baru UEFA yang dianggap malapetaka oleh kebanyakan orang. Mungkin mereka akan menang jika bukan karena aturan itu, tetapi Ceko tersingkir. Sebuah akhir yang memilukan bagi Golden Generation Republik Ceko. Dan catatan unik dari perjalanan Ceko adalah bahwa tidak ada negara peserta Piala Eropa yang mengalami nasib paling sial seperti Republik Ceko. 2 kali mimpi menjadi juara harus menguap karena 2 regulasi eksperimen coba-coba UEFA yang kini telah dihapuskan, yaitu Golden Goal dan Silver Goal.
Pada Euro 1996, saat final melawan Jerman, pertandingan sebenarnya berlangsung menarik dan ketat. Patrick Berger membuka keunggulan Ceko di menit 59 lewat eksekusi penalti. Tapi Oliver Bierhoff menyamakan skor di menit ke-73. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke extra time. Malapetaka akhirnya datang di babak perpanjangan waktu. Baru berjalan 5 menit, Bierhoff langsung menjebol jala Peter Kuba. Itu adalah golden goal pertama dalam sejarah final Piala Eropa. Gol itu membawa Jerman merayakannya dengan gila-gilaan. Sebaliknya, Ceko harus menangis. Mereka merasa dirampok oleh peraturan. Dan pada semifinal Euro 2004, melawan Yunani yang bermain bertahan, tiba-tiba pada menit 105+1, Vasilis Tsiartas mengambil bola itu dan mengirim umpan lambung ke area penalti Ceko. Bola itu ternyata tepat mengenai kepala Tarajanos Delas. Dan sundulan dekat tiang itu membuat Ceko menangis karena setelah itu babak pertama extra time berakhir. Tragis, karena lagi-lagi Ceko menjadi korban sebuah peraturan. Ceko mungkin kalah dari Yunani pada saat itu. Namun, mereka telah mempersembahkan permainan paling indah dan menghibur untuk pecinta bola di seluruh dunia.